Kali ini saya mau review tentang movie The Passenger yang main Jennifer Lawrence sama Chris Pratt. Belakangan ini kayaknya sejak Natal dan Tahun Baru saya jarang dengar suara ayam, nggak tahu ayamnya dipotong atau gara-gara tetangga lagi renovasi ribut jadi ayamnya juga kebisingan. Kayak Passenger adalah film sci-fi yang premisnya tuh saya suka karena saya memang suka what if condition. Jadi ceritanya tentang satu uh, kapal ruang angkasa yang mau ke planet lain yang jauhnya berapa tahun, kayaknya 100 apa 200 tahun sebelum mereka akan sampai di situ. Jadi manusia-manusia dimasukin ke dalam pot untuk hibernasi biar nanti nyampe mereka bisa bikin koloni baru. Menurut gue ini mungkin untuk sekarang masih sci-fi tapi bisa aja jadi kemungkinan di masa depan karena selain ya siapa tahu suatu hari bumi udah muak sama kita jadi kita harus cari tempat lain buat tinggal. Udah banyak film-film yang ngomongin tentang itu kayak Interstellar, kayak inilah The Passenger ini. Nah kalau ditanya kalian mau nggak sih sebenarnya kalau dihibernasi berpuluh-puluh tahun terus untuk sampai ke planet baru, bikin koloni baru, meninggalkan apapun yang kalian punya di bumi ini. Ya menurut gue sih ada aja yang termotivasi ya, tapi ya kalau misalnya ngelihat dari aktris karakter yang dimainkan si Jennifer Lawrence ini, gue juga kayaknya orangnya mungkin sangat open minded atau apa, dia meninggalkan keluarga dan teman. Itu sesuatu yang sangat susah, ini sudah kayak kematian gitu, kayak say bye forever. Sedangkan untuk karakter Chris Pratt itu dia karena dia aiming untuk dapat kerjaan yang decent walaupun tetap jadi kayak semacam second class karena dia dianggap sebagai worker blue collar. Jadi dia juga di dalam pot di dalam spaceship ini mereka juga ada kelas-kelasnya, kelas atas, kelas mungkin kelas menengah, kelas bawah, kelas 2, kelas 3 atau whatever itu. Untuk awal movie-nya saya sangat suka, maksudnya karena ada beberapa skenario yang sangat menarik. Pertama, ya udah kita pindah bukan pindah rumah lagi tapi pindah planet. Seperti apa nanti planetnya di sana? Mereka tuh udah tahu kondisinya bisa ditinggalin, mungkin ada oksigen, ada apa. Cuman pertanyaan saya juga adalah ini spesifik ini nyampe dalam waktu katakanlah 100 tahun, 90 tahun gitu. Tapi itu kan lama banget, basically kita udah ngelewatin satu lifetime. Mereka udah hibernasi selama itu, orang-orang yang mereka kenal bakal udah mati di bumi. Bagaimana kalau misalnya 2-3 misalnya kita ditawarin nih, mau nggak kalian pergi ke sana tapi bangunnya 90 tahun kemudian atau 100 tahun, sorry saya agak lupa dengan detail berapa tahunnya tapi sekitar itu. Kalau misalnya katakanlah oke, gue nggak punya apa-apa lagi di bumi, gue udah deh nggak apa-apa semuanya bisa gue tinggalin, cuman oke gue sign up. Tapi bagaimana kalau misalnya 2-3 tahun dari sekarang setelah gue berangkat ternyata mereka menemukan cara lebih cepat untuk nyampe ke planet itu. Misalnya batch pertama nih yang isinya kita nyampe di situ 90 tahun, batch kedua bisa nyampe dalam waktu 50 tahun, batch ketiga mungkin 5 tahun dari sekarang bisa nyampe dalam waktu 10 tahun. Nah pas kita yang mengikuti batch pertama ini nyampe ke sana, koloninya udah ada gitu. Ya gak apa-apa kali ya, mungkin lebih orang lain bisa lebih settle duluan. Mungkin kalau ada yang enggak ada makhluk 1000 mata, mereka bisa mati duluan, alien, xenomorph or whatever. Tapi cita-citanya untuk bikin koloni baru mungkin udah beda ya. Jadi ini juga maksudnya film yang bikin saya tertarik adalah film yang bisa bikin saya mikir lama setelah saya nonton. Jadi kalau misalnya cita-cita gue pengen jadi manusia pertama, gue pengen bikin kota yang ideal. Tapi pas nyampe sana, ini kan teman SD gue nih, dia udah nyampe dan udah nyampe dan sekarang udah bangkotan, sementara gue hibernasi dan dia ternyata sekarang jadi ketua di situ atau mayor atau apa, jadi lucu kali ya. Ya
Tapi ini mungkin adalah future yang dimana kita kayak punya teknologi sekarang udah cukup eksponensial, udah bedanya banyak gitu. Misalnya kayak kita pertama kali keluarin HP itu, kalau anak-anak, oke, anak-anak zaman sekarang mungkin taunya kita punya internet, kita punya HP dari lahir mereka udah tahu. Tapi zaman saya adalah generasi X. Kita tuh mulainya dari bahkan landline aja nggak ada, hub telepon di rumah aja nggak ada. Kita ke janjian ketemu sama temen, gue ketemu lu jam 5 di KFC misalnya. Kalau misalnya nanti temannya telat atau gimana atau apa, ya udah pasrah aja. Kayak gue nyajiin ketemu sama temen gue, tapi pulang-pulang ternyata nyokap ada sempat jatuh dari motor. Saya nggak bisa tinggalin dong sendiri, saya harus ngerawat dia. Tapi saya juga nggak bisa kabarin teman gue. Dan teman gue kalau misalnya dapat masalah di jalan, dia juga nggak bisa kabarin. Jadi kita duduk aja tungguin sampai ya udahlah setengah jam, 1 jam, udah pulang, batal. Besoknya baru ketemu, lu kemana gitu. Nah jadi sekarang kan tinggal bahkan zaman waktu saya kerja jauh, itu masih harus telepon. Kita masih kalau pacaran tuh nunggu jam 11.45 biar dapat diskon kalau telepon. Dan sekarang sih udah tinggal WA. Jadi zaman tuh berubah. Jadi bisa aja ini terjadi. Kalau sesuatu yang sekarang paling advance akan menjadi terbelakang nantinya. Jadi kalau manusia bisa jauh ke depan, bisa hidup sampai jauh ke depan, kita juga nggak tahu di antara itu apa yang terjadi. Jadi ngaco nggak sih gue ngomongnya, pokoknya gitu deh. Oke, jadi ini yang menurut saya intriguing, kita nyari planet baru. Kedua lagi tentang story-nya nih, karena gue juga bingung sih, mereka tuh spaceship-nya kan pakai komputer semua, dan ada errornya menyebabkan karakter Chris Pratt ini terbangun gitu. Hibernasi podnya kebuka, dia kebangun. Kayak ini kan review spoiler semua ya, moga-moga gue inget ngomongin di description. Dia kebangun loh, terus kirain udah nyampe nih, asik dan segala keluar, nggak ada yang bangun, ternyata dia doang yang bangun. Nah jadi karena dia nggak tahu cara untuk tidur lagi, ini tuh kayak death sentence. Ini masih lama banget nyampe ke planet tujuan, itu basically di luar dari lifetime-nya dia. Jadi dia mulailah mengalami, kita punya 5 fase, dia mulai deny. Tuh gimana nih, gue harus coba cari cara, dibongkar sana sini, lihat sana sini. Terus ternyata dia nggak bisa kemana-mana. Bahkan dia bisa main-main di luar angkasa atau apa, tapi dia nggak punya siapa-siapa, nggak tahu harus ngapain. Dan dia punya semua waktu itu di satu spaceship, semua orang tidur. Dia ketemu satu android yang jadi bartender, nah itu doang temen dia satu-satunya. Dan manusia sebagai makhluk sosial, dia merasa kesepian, merasa lonely, dia pengen temen gitu. Ya ini juga jadi pikiran gue sih, sebaiknya kita bisa survive gak sih tanpa orang lain. Ada aja gitu, karena gue pernah baca, ini cerita nyata tentang ada orang yang kayaknya dia entah muak atau apa, dia bener-bener menyendiri, pergi hilang tinggal di hutan. Nah tapi karena dia nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak, hilang aja gitu. Tapi karena dia butuh makanan, butuh apa, dia kadang-kadang ke cabin ngambil barang, ngambil makanan orang. Dia nggak ngerampok, dia cuma ambil makanan karena dia butuh itu. Kayaknya 40-an tahun ya, saya juga lupa gimana akhir ceritanya. Pokoknya tinggal sendiri, dia nggak mau ketemu orang. Tapi basically semua manusia mungkin perlu suatu interaksi ya. Kayak gue misalnya, gue tuh malas ketemu orang, malas banget gitu. Kadang mungkin temen gue makin lama makin habis. Tapi pas COVID gak ada masalah, enak gak usah ketemu orang. Tapi tapi kenyataannya gue bisa WA, gue bisa telepon gitu. Jadi gue masih punya komunikasi dengan manusia lain. Nah kalau misalnya sama sekali nggak punya, apakah gue bisa kayak gitu? Gue misalnya menyendiri 3 tahun tanpa komunikasi dengan yang lain, seperti apa? Gue juga nggak tahu. Biarpun gue orangnya sangat introverted, mungkin gue juga akan jadi
gimana. Nah tapi Chris Pratt ini kayaknya dia sangat lonely sekarang, jadi dia satu-satu ngeliatin orang-orang yang ada di pot itu, dan dia milih si karakter Jennifer Lawrence ini kayaknya cocok nih sama gue, dan dibangunin lah si Jennifer Lawrence. Oke, ini menurut gue sampai sekarang itu oke ya, reality ini sangat intriguing. Tapi problemnya sepertinya film ini kayak dia tahu dia punya ide nih. Orang yang nulis tentang film ini, dia punya ide bagus, dia eksekusi dengan bagus pertama dan tengahnya, tentang manusia yang lonely, tentang akhirnya mendorong karakter Chris Pratt ini untuk sabotase hidupnya si Jennifer Lawrence, karena basically ini ada death sentence gitu. Lu bangunin dia, ya orang ini juga nggak akan nyampe ke tujuan sebelum mati. Itu kan death sentence. Walaupun dia membiarkan interaksi mereka natural, tapi dia kan yang membangunkan dan menghancurkan, basically menghancurkan hidup cewek itu. Nah sampai di sini menurut gua idenya oke, bagus, realistik, intriguing, menarik. Tapi habis itu endingnya Passenger ini amat sangat mengecewakan. Waktu itu saya nonton dengan beberapa teman dan kita semuanya kayak terpaku pas depannya, pengen tahu gimana akhirnya. Tapi ternyata akhirnya itu macam kayak orang yang nggak tahu gimana cara menyimpulkan suatu cerita dengan baik. Mereka balik lagi ke klise. Oke, bikinnya jadi ada sesuatu yang merusak di ship itu. Mereka harus jadi hero untuk membetulkan, dan setelah itu mereka baikan, bla 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 bla. Jadi menurut saya endingnya ini sangat mengecewakan, karena ini ending Hollywood yang bikin satu masalah, habis itu semua dimaafkan. Menurut gue mereka bisa bikin ending yang sangat gimana ya, ending yang bikin orang mikir yang mungkin lebih realistik. Karena harusnya sih kayak misalnya, contoh salah satu ending yang gue sok tahu banget ya, bukan ending, contoh salah satu cara dia menceritakan, mungkin kita sebagai penonton kita juga ikut ditipu. Misalnya kayak tiba-tiba si Chris Pratt ngelihat si Jennifer Lawrence bangun gitu, wah dia jadi punya teman dan mereka jadi gini, terus pada endingnya di reveal kalau yang bangunin itu si Chris Pratt. Atau menurut gue itu jadi lebih keren gitu, jadi film yang closure-nya lebih bagus, nggak kayak endingnya dipaksa atau disimpulkan dengan cara yang paling gampang walaupun gak realistik. Lu gimana sih hidup sama orang ini dengan tahu kalau dia udah sabotase lu dan seumur hidup, walaupun kalian ceritanya menyelamatkan isi kapal ini, tapi apakah semua itu akan termaafkan? Manusia hidup biasa aja suka sebel satu sama lain kalau kelamaan bareng-bareng. Bayangin kalau misalnya suatu hari kesel nih si Jennifer Lawrence, lu sih bangunin gua lempar lu keluar angkasa. Literally bisa kan, karena mereka ada di luar angkasa. Jadi menurut gua ini sangat gak realistik dan terlalu digampangin gitu endingnya. Ini suatu psychological yang harusnya jadi dalam. Gimana kamu sangat egois untuk bangunin gua, dan gimana dia bisa memaafkan itu cuman gara-gara mereka bla 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 menyelamatkan satu kapal dengan cara yang sangat Hollywood. Bagaimana kalau error itu terjadi lagi? Terus error itu nggak pernah terjadi lagi gitu. Sedangkan kayaknya shipnya kayaknya udah aneh-aneh gitu. Udah pertama potnya si Chris Pratt terbuka. Kedua itu habis itu ada satu lagi kru yang kebangun dan dia dapet segala macam penyakit karena ada kerusakan di potnya. Emang orang lain nggak gitu? Emang nggak ada yang terbangun sepanjang waktu itu, dan emangnya kalian gak akan ada masalah lain? Terus juga kalau misalnya gue terbangun kayak gitu, ya gue juga kayak si Chris Pratt mungkin pilih menu yang first class. Ngapain lagi gue mikirin biayanya? Kalau gue mau telepon ke biarpun lama, sekali telepon $6.000, bodo amat, gue telepon aja. Ya moga-moga gue akhirnya jadi mati, karena kalau enggak gue harus bayar. Tapi mau gimana lagi gitu. Dan kenapa sepertinya teknologi mereka di ship ini ditakdirkan untuk sesuatu yang udah jadi buangan. Oke lah kalau gagal koloni ini,
Ya udah, karena mereka hampir nggak punya plan B gitu. Emangnya nggak ada antisipasi kalau di luar angkasa itu bisa terjadi sesuatu yang kayak gini gitu. Emangnya nggak ada uh, autopilot save apa cadangan, bahkan si siapa sih Morpheus yang akhirnya kebangun dan sakit, mereka punya pot dokter yang bisa jadi hibernasi, tapi cuma ada satu untuk semua ship itu juga menurut gue sangat oke lah, ini demi jalannya cerita, tapi bayangin deh, kenapa mereka nggak punya spare hibernation, mereka nggak punya kayak uh, ini namanya risk management untuk peristiwa kayak gini. Emangnya semuanya akan lancar-lancar aja dan apa ini udah ditakdirkan untuk mati, apa nggak ada yang kontrol dari bumi atau apa. Jadi ini juga digampangin, padahal ini juga bisa jadi cerita yang menarik karena oke, uh, pot hibern mereka kayaknya akan menghabiskan beberapa waktu sebelum mereka nyampe. Jadi untuk pas Chris Pratt-nya bangun, jadi dia dikasih kayak monitor yang kasih tahu, oh sekarang lu gini-gini nih, sekarang lu mingling, ketemu orang dulu, kenalan dulu dengan orang-orang yang bakal jadi komunitas elu gitu. Nah jadi selama itu di tempat tertutup kalian hidup berbulan-bulan tanpa ada akses kemanapun, apakah cukup cuman satu pot untuk medication? Enggak juga kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya kalau dieksplor masih bisa jadi potensial cerita-cerita pelengkap lain. Nah sekarang kau ditanya, kalau misalnya gue yang bangun nih, mungkin untuk beberapa tahun pertama gue bakal enjoy banget, gue bisa jalan-jalan keluar angkasa, ini tempat gue punya sendiri, gue bisa lari-lari, gue bisa baca dengan tenang, gue bisa main dengan tenang. Ya mungkin habis itu gue jadi aduh ngapain ya gitu. Dan apakah mereka selama setelah Jennifer Lawrence yang memaafkan si Chris Pratt yang menurut gue sangat gombal, emang mereka nggak kayak aduh ayo kita bangunin ini, kita bikin koloni sendiri, kita bikin cerita sendiri, itu buat apa? Jadi ya mungkin gue nggak tahu sih gue bakal kayak gitu juga, tapi yang pasti itu gue akan bikin semua cerita tentang orang-orang yang ada di pot-pot itu. Oh nih suatu hari ini bakal pura-pura dia itu apa, pura-pura dia itu apa, tapi ya nggak tahu sih bakal gue bangunin apa enggak. Tapi menurut gue ini bisa jadi dark banget ceritanya dan mestinya jadi lebih bagus daripada ending yang mereka kasih yang amat sangat kayak udah gak ada ide gimana ya kita bisa menyimpulkan ini. Oke kita bikin satu action, ada kerusakan nama shipnya, ada Chris Pratt-nya jadi hero atau apa menyelamatkan biarpun mereka nggak punya pengetahuan. Oke si Chris Pratt-nya ceritanya engineer tapi tetap aja, dan habis itu semua dimaafkan. Menurut gue ini endingnya sayang banget gitu loh. Awalnya udah bagus, pertengahan ceritanya udah bagus, potensialnya banyak. Kenapa nggak dibikin kayak yang seperti saya bilang di reverse aja viewpointnya si Chris Pratt. Kita ngikutin si Chris Pratt sampai dia frustasi, sampai dia hampir bunuh diri. Terus suatu hari dia bangun, ada Jennifer Lawrence, ada orang lain yang ikut bangun, dan habis itu kita bikinlah cerita seperti yang mereka ada, mereka jadi saling tertarik satu sama lain, bla 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 bla, sampai suatu hari kita baru dikasih tahu sama si Jennifer Lawrence-nya, baru tahu ternyata yang bangunin itu si Chris Pratt. Nah itu kan bisa jadi cerita yang lebih menarik tanpa harus adanya elemen action yang nggak pada gimana ya, nggak yang bikin ceritanya jadi murah, jadi ya udahlah konklusinya kayak gitu, mereka baikan dimaafkan dan ini nggak realistik gitu. Ya sayang banget. Jadi awal sampai tengah itu menurut saya itu bisa dapet kayak bintang 8 dari 10 karena intriguing, banyak cerita, banyak potensial, tapi endingnya mereka crash kayak
ya ini just another movie yang harusnya bikin gua mikir, setelah keluar malah keluarnya jadi ngomel-ngomel, kok endingnya kayak gitu sih. Kayaknya banyak deh yang kecewa dengan ending film ini, dan akhirnya film ini dianggap jadi film B gitu loh, yang gak bermutu karena jadi kayak romance, kayak apaan, jadi gombal gitu. Jadi endingnya itu mungkin gue cuman kasih 3 dari 10, kadang mungkin 2, ya totalnya kayaknya mungkin gue kasih 5 atau 6 dari 10, sayang banget sih.